Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Dan di kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Tetap Bersemangat di Tengah Penderitaan. Nas firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 18 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Renungan firman ini saya dedikasikan buat siapapun saudara dan dimanapun saudara berada yang saat ini sedang berjuang menghadapi sakit penyakit maupun pandemi COVID-19, agar saudara tetap bersemangat di dalam Tuhan, memiliki pengharapan, terus bersandar dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saya mau menceritakan satu pengalaman hidup saya ketika saya masih remaja menuju ke dewasa, tepatnya 25 tahun yang lalu. Pada waktu itu saya masih kelas 2 SMA. Saya masih belum mengenal Tuhan pada waktu itu. Saya sudah Kristen, tetapi saya belum mengalami kelahiran baru. Pada waktu itu saya mengalami fenomena sakit yang mungkin kalau zaman sekarang kurang begitu keren untuk disebutkan, yakni diare atau muntaber. Tapi jangan main-main saudara. Penyakit diare atau muntaber ini bertanggung jawab atas kematian banyak orang, justru karena orang meremehkan penyakit ini. Sebelum saya dirawat di rumah sakit, malamnya saya sudah tidak enak perut, saya mual, muntah, dan bolak-balik ke kamar kecil. Ketika saya BAB, yang keluar ialah cairan. Pada waktu itu logika saya terbalik. Saya pikir saya BAB cairan oleh karena saya banyak minum air. Padahal kan seharusnya justru karena saya mengeluarkan banyak cairan, saya pun harus memasukkan lebih banyak lagi cairan agar saya tidak dehidrasi. Puji Tuhannya, pada waktu pagi saya langsung dilarikan ke rumah sakit dan harus diinfus di sana. Perlu saudara ketahui, 25 tahun yang lalu tidak seperti sekarang. Tidak ada smartphone, tidak ada internet yang bisa dinikmati oleh semua orang di masa itu dengan bebas. Mungkin internet hanya bisa diakses oleh orang-orang kaya dan orang-orang pemerintahan saja. Segalanya dilakukan manual. Kalau zaman sekarang, kalau kita sakit, kita bisa searching di Google dan kita bisa temukan obat apa yang paling pas. Didukung juga oleh begitu banyak apotek yang saat ini dibuka di mana-mana. Saat itu tidak banyak ada apotek. Bahkan dokter praktek pun tidak banyak. Hanya orang-orang kaya yang bisa berobat ke dokter praktek. Orang-orang standar menengah ke bawah seperti kami hanya bisa berobat kalau nggak ke puskesmas, ya ke rumah sakit. Saya akhirnya harus dirawat di dalam satu ruangan yang berisi 4 orang. Karena keadaan ekonomi keluarga kami hanya memungkinkan saya untuk dirawat di ruang itu. Dan karena saya anak sulung, ibu saya tidak menemani saya. Karena dia harus mengurus kedua adik saya. Saya harus mandiri, tinggal sendiri di rumah sakit. Di ruangan hanya ditemani dengan yang namanya majalah Donald Bebek dan juga buku TTS. Tidak ada hiburan di ruangan, tidak ada televisi, tidak ada internet, tidak ada smartphone. Sangat membosankan sekali, saudara. Dalam keadaan yang begitu membosankan itu, saya membulatkan hati saya. Saya pengen cepat keluar dari sini. Saya mengumpulkan semangat saya. Setiap kali makanan diantarkan ke ruangan, saya langsung habiskan makanan itu tanpa saya memikirkan bahwa lidah saya nggak enak atau perut saya juga nggak enak. Pengen muntah rasanya setiap suapan makanan. Tetapi saya paksakan. Saya harus sembuh. Saya harus sembuh. Bentuk semangat itu pun saya tunjukkan. Biasanya kalau orang diinfus itu, dia buang air kecil di pispot, saya berbeda. Saya angkat tiang gantungan infus dan saya masuk ke kamar kecil sambil membawa tiang gantungan itu. Alhasil karena semangat itu, pagi saya dipasang infus, sore menjelang malam infusnya sudah dilepas. Dan keesokan paginya saya diperbolehkan pulang oleh dokter. Ini adalah contoh daripada kekuatan dari semangat. Pada waktu saya dirawat, di ruangan saya pun ada seorang yang lagi diopnam, tetapi ia tidak memiliki semangat. Dia cuma bisa mengeluh sambil mengaduh-ngaduh sepanjang hari. Ketika dikasih makan, dia cuma mau makan 1-2 kali suap, itu pun harus dirayu-rayu oleh keluarganya. Ketika saya keluar, dia tetap dalam keadaan yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara saat ini sedang terbaring di rumah sakit? Atau mungkin saudara sedang menjalani isoman atau isolasi mandiri di rumah? Yang saudara perlukan ialah semangat. Tetap bersemangat di tengah penderitaan itu. Lalui, jalani. Engkau tidak sendirian. Ada Tuhan bersama-sama dengan engkau.
Kalau engkau cemas, utarakan itu di dalam doa dan ucapan syukur. Dan bersemangatlah, sekalipun mungkin makan itu tidak enak. Karena lebih daripada 90% kenikmatan makanan itu dipengaruhi oleh bau-bauan yang diakses oleh hidung kita. Sementara ketika orang mengalami anosmia, maka ia tidak bisa mencium sama sekali. Tapi tetaplah bersemangat. Santap dan nikmatilah setiap makanan yang diberikan dengan ucapan syukur. Kalau Bapak Ibu Saudara ada yang merasa sesak nafas, mulailah atur pernafasanmu dengan baik. Jangan menyerah. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan itu sambil engkau berdoa kepada Tuhan Yesus. Saya menyadari bahwa penyakit ini tidak main-main. Karena ada begitu banyak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat handai taulan yang direnggut oleh kematian karena virus COVID-19. Tetapi ingat, segala sesuatu dalam hidup ini ada dalam kontrol Tuhan. Kita hanya perlu berserah, berharap, bersandar kepada Tuhan, sembari kita berusaha dengan semangat kita. Jangan patah semangat. Kisah saya tadi hanya untuk menunjukkan kepada saudara, apabila saudara bersemangat, 50% saudara sudah sembuh sebenarnya. Mari jangan biarkan semangat saudara patah. Ketika ada godaan pikiran untuk kecewa, untuk menyerah dengan keadaan, ingatlah, ada begitu banyak orang yang mengasihi saudara, yang mendoakan saudara. Tetap bersemangat di dalam Tuhan. Kalau saudara ingin semakin mantap lagi, saudara mengakui setiap dosa dan pelanggaran saudara, agar hati saudara tidak tertuduh dan saudara bisa menaikkan doa saudara dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur di pagi hari ini. Engkau menegur, mengingatkan kami dan memberikan kami semangat yang baru, agar kami tidak mudah menyerah di tengah-tengah penderitaan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang sedang berjuang menghadapi sakit penyakit, sementara mereka terbaring lesu di tempat tidur. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan melihat kesusahan dan penderitaan kami. Dan kami percaya Tuhan menghendaki kami tetap optimis, kami tetap semangat, kami tetap berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan menyembuhkan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman yang sudah kita dengarkan boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Tetap bersemangat di dalam mengikuti Tuhan. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.